Drama hukum antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani terus menyita perhatian publik. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Reza Gladys mengaku bahwa dirinya tidak takut produknya direview secara negatif karena seluruh rangkaian skincare miliknya sudah mengantongi izin BPOM. Namun yang dikhawatirkannya adalah reputasi profesionalnya sebagai dokter kecantikan. Menurut Reza Gladys, sejak konten negatif soal dirinya ramai diunggah oleh Nikita Mirzani dan Doktiv, ia mengalami tekanan psikologis berat. Nikita Mirzani tidak hanya menyoroti produknya, tapi juga menyerang fisiknya dengan menuduh Reza Gladys menggunakan filter berlebihan saat live. Tidak berhenti di situ, Nikita Mirzani juga menuduh produk Glavidza overclaim berpotensi menyebabkan kanker kulit dan tidak layak dibeli. Dampaknya, Reza Gladys kerap dijuluki dokter abu-abu di media sosial dan mengalami tekanan mental hingga sempat dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan tertekan, Reza Gladys sempat ditawari solusi oleh temannya Dr. Oki Pratama yang menyarankan agar Reza Gladys bernegosiasi dengan Nikita Mirzani. Hal ini membuka babak baru. Reza Gladys akhirnya mendekati asisten Nikita Mirzani, Mael Saputra, dan menyatakan kesediaannya membayar uang tutup mulut. Meskipun awalnya diminta 5 miliar rupiah, Reza Gladys mengajukan 4 miliar rupiah karena ketakutan reputasinya hancur. Kasus ini sendiri bermula dari review Doktiv atas produk Reza Gladys yang kemudian diperkuat dengan live dari Nikita Mirzani yang menyulut opini negatif publik. Atas perbuatannya, Nikita Mirzani dan asistennya dijerat pasal berlapis, termasuk pasal pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang dilaporin Nikita Mirzani, yang dibahas Doktiv. Udah gitu bukan tentang pemerasan atau skincare. Nah ini menggenengan ngebahas tentang kulit abu-abu. Nah kalau kulit gua ini kulit sawo busuk warnanya tuh. Dikata coklat kagak, dikata hitam kagak, putih kagak tuh. Udah kayak sawo busuk. Nah kalau dikata sama Niki seumpama si polelik sawo busuk. Lah diem aja gue malah emang iya sih. Coba ini kan tentang pemerasan katanya. Lagi kan masalah kulit, bukan tentang pemerasan. Tentang skincare sampai nungguin gue dari pagi ini. Mana pakai kuota. Allah pada. Akhirnya hari ini sidang pertama mempertemukan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dan seperti dugaan saya, Nikita Mirzani telah membawa barang bukti. Dan apakah barang bukti tersebut dapat membuktikan Nikita Mirzani bakal dinyatakan bebas? Pokoknya kita mau lihat nih, kok bisa Dr. Reza Gladys transfer duit? Kalau emang benar Nikita Mirzani meras, berarti nanti Nikita Mirzani bakal dinyatakan bersalah. Tapi kalau Nikita Mirzani nggak meres, ayo kalian udah bisa tebak kan nanti endingnya kayak mana? Coba semangat untuk kami Nikita Mirzani membuktikan apakah produk yang dimaksud yang membuat dirinya merasa dicemarkan nama baiknya bisa dibuktikan. Ya ada potensi menurut saya akan ada tersangka baru kalau melihat dan menyimak persidangan yang hari ini, persidangan NM di mana RG dijadikan saksi korban ya dihadirkan. Di situ jelas ada beberapa rangkaian peristiwa di mana ada seseorang yang mengatur, mengetahui gitu ya, berkomunikasi juga aktif ya. Nah, bisa saja ini ikut serta ya masuk di pasal 55, bisa saja itu. Kemungkinan bisa saja itu terjadi. Tapi nanti kita lihat, menarik ini untuk dikaji persidangan dalam proses pembuktian pemeriksaan saksi-saksi. Nanti saksi yang sering disebut ini ya nanti tentunya akan wajib hadir dalam persidangan. Tetapi kalau ini dikaitkan selalu dengan Doktiv, saya sampai saat ini belum menemukan korelasi ya secara aktif Doktiv berkomunikasi dengan RG atau dengan NM untuk mengkondisikan ini.
Jadi sampai detik ini saya masih berkeyakinan bahwa Doktif tidak terlibat dalam proses perkara yang ini. Kita lihat saja nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gua habis lihat sidang Kak Nita Mirzani hari ini ketemu dengan Dr. Reza Gladys. Gitu dong Reza, gentle, freak dan freak banget. Reza, gue kasih saran banget. Emang ada beberapa kita itu perlu untuk membela diri, tapi dalam konteksnya ini lu tuh udah melanggar banget, udah jauh banget dari konteksnya. Memang lu sebagai saksi, Kak Nita Mirzani sudah meluapkan dan mengasih tahu dari kemarin-kemarin. Tapi gue penasaran banget sebagai negara Indonesia ini ya, patut terhadap hukum. Yang dilaporkan apa, isi BAP apa, produknya apa, dan punya lu apa ya. Sekarang melebar kemana-mana ya kan. BPOM harus turun tangan kepada Reza Gladys. Terima kasih sudah mengukur elektabilitas lu dan para dokter-dokter. Inilah saatnya kan, buatlah semau otak kalian, jual produk orang lain. Kalau seandainya ini konsumennya udah hancur mukanya, mau lu gimanain Reza? Aduh, sekarang kita lihat aja hukum. Kita ambil jalan tengahnya aja. Kalau itu produk nggak aman, hakim ngomong tadi, asli atau palsu, ya kan? Sedangkan mereka aja main tempel-tempel stiker. Kami ini manusia, bukan tikus cobaan kalian, ngerti? Ya, aku berharap dengan sidangnya tadi terbuka otak. Jangan ngelihat, oh ini kita ini kita niatnya baik. Sumpah niat itu baik, ngomong ini produk gimana-gimana. Lu itu dokter. Klarifikasi. Mail udah ngomong, dok, kok lu udah ngasih 5 miliar, kok lu nggak ada sebulan ngilang? Klarifikasi dong, tiba-tiba lapor. Kan nggak etis. Ya udah, kita lihat aja ke depannya. Bismillah, pokoknya bismillah. Ini udah datang. Yes, tadi kita ngikutin persidangan Niki. Dan saat ini mereka sedang istirahat guys ya. Mereka sedang istirahat dan di tengah-tengah istirahat itu tadi ada wartawan nanyain Bang Fahmi dan Niki ya. Terus Bang Fahmi itu bilang di sini di saat mereka itu tadi lagi sidang, Reza sebagai saksi mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan skincare katanya. Nggak ada hubungannya dengan skincare tapi masalah pribadi katanya gitu. Terus yang dibahas-bahas itu tentang abu-abu, tentang Doktif. Nggak ada sama sekali masalah-masalah skincare. Hebat ya. Setelah Niki berbulan-bulan di dalam penjara, sekali aja si RG ini nongol, kok bisa-bisanya bilang nggak ada hubungannya dengan skincare? Aduh, kasihan banget Niki. Selama ini dituduhkan pemerasan. Tapi pada saat sidang kok nggak ada sih yang dibahas tentang itu. Malah ketika Pak Hakim menanyakan ikhwalnya bagaimana tentang uang itu, apa ada pemaksaan? Tidak ada pemaksaan katanya guys. Berarti betul kan yang saya bilang kemarin. Dari tadi malam juga saya ngomong begitu. Sampai ada yang si dokter Janet itu yang sok tahu itu bilang seandainya penjahat mengaku. Siapa yang jadi penjahat? Orang keputusan belum ada. Kenapa udah bilang penjahat memeras begitu? Berarti di sini kasusnya ini bukan pemerasan, ya? Karena memang pasalnya pun udah diganti, guys. Nggak ada kasus pemerasan. Jadi buat kalian, hey, pasang kuping kalian. Jangan tetap ngotot pemerasan 20 tahun, pemerasan 20 tahun. Udah fakta itu, mata kalian buka tadi itu. Dengar baik-baik. Ini kasus bukan kasus pemerasan. Udah ditanya hakim. Tadi ada pertanyaan hakim. Apakah Anda keberatan? Tidak. Gila banget ya. Kita lihat aja nanti kelanjutannya deh. Kasihan banget lihat Niki berbulan-bulan ditahan. Gak sesuai dengan kasus yang dipertanyakan, diperiksa selama ini. Ale-ale ujung-ujungnya cuma
masalah pribadi, terus banyak yang diomongin tuh tentang doktif. Urusan apa di sini tuh yang dibicarakan si RG tuh urusan apa tentang doktif? Gue juga bingung jalurnya kok ke doktif mulu. Kenapa nggak diomongin tentang Niki? Kalau mau menjatuhkan, kalau mau menarik doktif dalam kasus ini masukkan penjara, seperti yang udah kau bilang terhadap Niki juga yang kau tuduhkan selama ini, berarti kau bakal kena 2 orang nantinya. Kita lihat aja deh ya selanjutnya nanti. Tapi udah bisa tarik kesimpulan, tidak ada hubungannya dengan skincare, tidak ada hubungannya dengan pemerasan Niki. Oke, kita lanjut ya guys ya, nanti kita saksikan sama-sama.